Rakyat Jawa Barat ternyata salah milih gubernur. Gara-gara KDM semuanya jadi begini. Coba lu pikir, Jawa Barat ini sukunya kebanyakan Sunda. Otomatis dong segala sesuatu harus pakai kebiasaan Sunda. Langsung, jengkal asal, jengkal, suaranya sejengkal. Bapak percaya? Saya nggak percaya. Setiap orang harus saya tidak percayai agar pekerjaannya bagus. Kalau saya langsung percaya saja, saya tidak akan ngecek. Kalau saya percaya kepala dinas, saya tidak akan ngecek. Kalau saya percaya kepala UPTD, saya tidak akan ngecek. Video warga ini ramai jadi perbincangan karena menunjukkan perbatasan dua wilayah dengan kondisi jalan yang berbeda jauh. Ini perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, guys. Pemprov Banten anggarin dana 9 miliar cuma buat benerin jalan 1 km doang. Padahal jalan rusak di Banten nggak cuma 1 km. Artinya kalau ada 50 km jalan yang rusak, berarti biaya yang diperlukan mencapai 450 miliar. Kabupaten Tangerang semakin gemilang. Jalan Raya Pako Haji semakin tergenang dan semakin dipenuhi banyak lubang. Pak Dedi! Pak Dedi! Gubernur Banten keren! Gubernur Banten selamat keren! Pak Dedi, lapor ya Pak Dedi yo. Pak Dedi. Lihat perbatasan Banten dan Jawa Barat, dan ini yang terjadi. Ini masih Jawa Barat ya guys. Wow, jalannya mulus pisan. Ini tapi masuknya Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Oh, ini rumah dikasih gratis sama pemerintah. Ini jalan punya siapa ini? Punya rakyat atau punya negara? Ajar buka mirip. Berangkat lagi. Hayang nanya budak, kalau tuker pemimpin bisa gak? Kang Dedi anu mimpin Banten gitu wayah na dilik ieu jalan ha. Hancur. Kamari pencalonan. Mesra dari adak pejabat nu di luhur, ulah ngurus-ngurus MPG bae, ngurus-ngurus PKH jeung BLTK Surabaya aing, jalan horeng aing di sumbanganan masyarakat yo. Kalau mau jalanan kabupaten terang, jalanan kabupaten mulus, jalanan kabupaten bersih dari sampah, cara yang bisa kita lakukan adalah mengundang presiden untuk Jalan. Saya kesel sama jalan, Pak. Saya juga kerja pemerintahan, Pak. Tapi ini kenapa jalan kayak gini? buat kaum-kaum feodal, kaum-kaum penjilat atasan, penjilat pemerintah, kaum-kaum ABS. Apa tuh ABS? Asal Bapak senang yang bisanya cuma muji-muji pemerintah. Gak usah tanam pisang, informasikan aja kepada kami kalau ada jalan-jalan yang rusak. Oke. Kondisi saat ini di kampung halamanku masih seperti biasa, gulading. Itu jalan teh dibangun moal, pek mau dibangun dijadikan pemanian bagong gitu tah. Jalan kuat jalan kayak Gusti Agung tuh. Pajak yang guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Kali ini kita akan melihat bagaimana sih suasana Banten hari ini guys. Kemarin saya melihat itu jalannya sangat menyedihkan sekali guys, seperti era tahun penjajahan Belanda kira-kira guys ya, tahun zaman sebelum kemerdekaan. Kenapa? Karena nggak layak lah guys ya, di musim hari-hari kemerdekaan ini mayoritas masyarakat Indonesia menikmati fasilitas yang sangat mewah, fasilitas yang lumayan bagus lah guys ya. Tapi hari ini masyarakat Banten kondisinya sangat menyedihkan sekali guys. Infrastrukturnya macet guys ya, karena kondisinya itu sangat pokoknya nggak layak lah guys ya, terutama kondisi hujan. Nah, bagaimanakah kondisinya guys? Sebelum kita lihat suasana Banten, jalan, infrastrukturnya, mari kita lihat dulu karya dari Kang Deddy Mulyadi, Jalan Seputar Jawa Barat. Let's go guys. Rakyat Jawa Barat ternyata salah milih gubernur. Gara-gara KDM semuanya jadi begini. Coba lu pikir, Jawa Barat ini sukunya kebanyakan Sunda. Otomatis dong segala sesuatu harus pakai kebiasaan Sunda, termasuk arsitektur. Nah, KDM ini malah bikin jalan di Jawa Barat mirip luar negeri. Aspalnya pada mulus dan betonnya kuat-kuat. Contoh aja Jalan Subang ini. Harusnya jalan ini tuh kumuh dan banyak banglinya. Secara hampir seluruh Indonesia kan gitu ya. Ini KDM malah bikin mirip Eropa. Pemandangannya indah dan sejuk dipandang mata. Udah gitu, jalannya mulus dan berjejer lampu penerangan. Nah, satu lagi nih yang baru-baru ini viral, yaitu
yaitu jalan di daerah Parung Panjang. Udah nggak ada banget nih mirip-miripnya sama jalan di Indonesia. Coba kalian lihat, ini betonnya mulus banget, udah mirip pedesaan di Jepang. Tinggal tanam pohon-pohon cantik pinggir jalan, jadilah Jepang versi Indonesia. Makanya buat warga Jabar, pilih gubernur itu yang normal-normal aja. Emang kalian mau Jabar jadi mirip Eropa atau Jepang? Kalau gua sih mau banget. Rakyat Jabar Keren sekali guys ya. Langsung jengkal asal. Nah tuh lihat guys, ini karya dari Kang Dedi guys. Kalau bangun itu nggak tanggung-tanggung guys, sangat berkualitas sekali. Tuh lihat ketebalan aspalnya tuh kayak gini guys. Jengkal, ukurannya sejengkal. Apa nama? Well, Bapak Aing. Bapak percaya? Saya nggak percaya. Setiap orang harus saya tidak percayai agar pekerjaannya bagus. Kalau saya langsung percaya saja, saya tidak akan ngecek. Kalau saya percaya kepala dinas, saya tidak akan ngecek. Kalau saya percaya kepala UPTD, saya tidak akan ngecek. Justru saya tidak percaya. Ini satu titik loh. Proyek ini beberapa titik. Pasti nyurinya banyak. Bos, manornya mana bos? Mana? Bapak manornya? Oh iya Pak, bagian Pokoknya apes guys ya. Kalau sebagai mandor terus yang meneliti Kang Dedi, wah pasti juga gimana guys ya, mau korupsi pasti ketahuan guys. Bagian lapangan. Ini masang apa? Yudit lantai dasarnya harus dikasih apa? LC. Kenapa yang di sana tidak dikasih lantai dasar? Ini belum saya uji lantai dasarnya bener nggak? Bapak kan jadi capek lagi, harus ngangkatin lagi Yudit. Ini Yudit diangkat lagi semua, lantai dasarnya mau saya ukur. Berapa ketebalan lantai dasar? 10 cm. Sok, mana alat ukurnya 10 cm? Saya pengen cek. Pakai kayu. Aduh, Bapak nggak punya alat ukur. Mana kepala UPTD-nya? Kepala UPTD. Konsultan harus punya alat ukur nggak? Dia nggak punya. Konsultan itu alatnya alat ukur. Nah, itu gini yang candi cor harus dipasangkan. Nyawa. Bukan, ya, itu standar kerjana. Ini masang Yudit harus pakai lantai dasar con enggak? Itu pakai lantai dasar tuh. Dia pakai lantai dasar tuh. Copot meteran, sabara meter tuh pakai lantai dasar. Ayo bro, siapa yang maling serai kita sih? Terikat dia, siapa tadi kan tuh. Yang tidak pakai lantai dasar 56 meter Pak. Itu yang dikasih lantai dasar tidak sekaligus, dia dibagi. Sok, berani bongkar saya. Jadi sampai sedetil ini loh guys ya, Gubernur Jawa Barat guys, demi kenyamanan, demi fasilitas yang baik guys. Kami mengawal. Enggak, Pak. Ini fakta, Pak. Saya berani buka. Kalau itu diangkat, lantai cor dasarnya tidak kerak gitu. Celok. Wanita taruhan aing. Sial jujur ke aing. Ayo. Mana lantai dasarnya diincelok. Itu kabeh serat dia sial. Nah, kumaha? Bisa daerah ieu. Nah, dengan ieu teu. Sorry Pak, daerah ka dieu. Ieu mana tah? Aya Pak tuh. Tuh, belah itu kosong. Aya Pak, ieu maka dieu. Emang wani muka sia teh. Pak. Itu Pak tuh. Asli Pak. Oh, itu awas ya teh. Aya Pak, ieu makanya mah disarapakeun. Udah, gini aja. Angkat deui pagaweanana. Diulang lagi. Sok sia. Aing ngumpulkeun duit pajak teh hese sia teh. Kalau nanti akan mengerjakannya tidak sanggup karena biayanya dianggap mahal, nawar waktu tendernya jangan terlalu jatuh. Kebijakan kedunungan karena duit nggak akan bisa diambil lagi. Akhirnya untuk nutupin harga tender yang murah, dia kurangin volume. Kan rusak pan geus dibere standar sakitu di nu lelangna. Bejakeun kedunungan siap wae mau dibere proyek deui sia. Sabab eta teh duit nyokot, pan nyokot tinu cor, nyokot tinu kualitas cor, nyokot tinu ketinggian, nyokot tinu lebar. Urang nyaho nyokot narek dipake nyandung kedunungan, nyokot lebat deui. Nyokot di barang. Ulah sina dibere pegawaian goreng. Itu Pak ini lagi Pak. Pada waktu yang seperti inilah masa krusial di mana pengawas harus turun ke lapangan mengecek pekerjaan. Kelemahan di pemerintah itu adalah pekerjaan baru dihitung total setelah selesai, bukan lagi proses. Makanya petugas dan pengawas harusnya turun ketika berproses. Ini baru satu jalur ini yang saya ketahuan. Belum se-Jawa Barat kan proyeknya 3,5 triliun kerjaan jalan. Nah, ini kalau dicuri. Bapak konsultannya harus tegas, jangan mau diajak kerja sama. Bisa Pak. Nanti nggak boleh terulang lagi. Sing jujur gawe jangan diulangi. Ini kerahin alat berat, angkat lagi, cor ulang. Bapak percaya? Nah gitu guys ya, luar biasa sekali guys. Nah sekarang kita samain dengan Gubernur Banten guys. Nanti kita lihat guys ya. Video warga ini ramai jadi perbincangan karena menunjukkan perbatasan dua wilayah dengan kondisi jalan yang berbeda jauh. Ini perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten guys. Jadi jalan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini tampak mulus dengan lapisan aspal. Sedangkan di Lebak, Banten jalannya tanah merah yang becek saat hujan. Lokasi jalan Lebak itu tepatnya berada di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Lebak. Di daerah ini juga terdapat warga yang masih tinggal di hunian sementara korban banjir bandang yang terjadi pada awal tahun 2020 lalu. Loh, kok begitu? Warga Lebak mengaku kecewa dengan kondisi jalan tersebut.
Mereka menilai terdapat ketimpangan pembangunan padahal sama-sama WNI-nya, tapi kok nggak sama yang didapat? Selain itu, warga yang tinggal di Huntara juga berharap supaya segera dibuatkan hunian tetap. 6 tahun loh tinggal di hunian sementara. Sementaranya mau berapa lama lagi sih? Wah, kita harap supaya pembangunan bisa merata di seluruh Indonesia ya. Sahabat Kompas TV, gimana menurutmu? Coba tulis di kolom komentar. Pemprov Banten anggarin dana 9 miliar cuma buat benerin jalan 1 km doang. Padahal, jalan rusak di Banten nggak cuma 1 km. Artinya kalau ada 50 km jalan yang rusak, berarti biaya yang diperlukan mencapai 450 miliar. Waduh, cuan besar dong. Terus yang bikin jengkel, baru-baru ini Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, dilaporin atas dugaan korupsi. Padahal anggaran 9 miliar buat 1 km jalan adalah pernyataan Kepala PUPR sendiri. Jadi kalau Kepala PUPR Banten aja kesandung korupsi, apakah beliau layak pegang proyek perbaikan jalan di Banten? Atau proyek itu tetap bisa jalan, tapi dengan aspal dan beton yang murah. Jadi 1-3 bulan ke depan rusak ya dianggarin lagi. Bener atau enggaknya masyarakat Banten sampai bingung mana jalan yang rusak dan mana sistem yang rusak. Pemprov Banten. Nah ini kalau tidak salah gubernur Bantennya siapa namanya tuh guys, Pak Andrason guys ya. Ini kebanyakan tidur apa gimana ini guys? Kabupaten Tangerang semakin gemilang, jalan raya Pako Haji semakin tergenang dan semakin dipenuhi banyak lubang. Inilah potret jalan raya Pako Haji. Hampir semua ruas jalan utama Pako Haji dipenuhi oleh lubang yang digenangi air hujan. Tidak ada pilihan bagi pengendara, baik sepeda motor maupun mobil, selain menerobos lubang yang dipenuhi air hujan. Salah apa kami sebagai masyarakat Pako Haji sampai-sampai jalan rayanya masih dibiarkan seperti ini? Kami berteriak karena kami memang sudah muak. Jalan raya Pako Haji harusnya menjadi prioritas, bukan malah menjadi tontonan pejabat yang ada di atas. Sudah rusak jalannya, pemandangannya juga kumuh sekali guys, seperti kota bangkai gitu guys ya. Pak Dedi. Nah ini warga Banten panggilnya Kang Dedi nih guys, Pak Dedi ya. Kenapa ini guys? Gubernur Bantennya kemana ini guys? Jangan Gubernur Banten salah Pak Dedi, lapor ya Pak Dedi yo. Pak Dedi, pada nggak bikin Gubernur Banten, ya tinggal ya orang nge-review aja. Dulu ya Pak Dedi, mobil kabaranten KB. Halo. Ampura Pak Dedi, ada coba ya, Masya Allah di Banten ya. Tuh tinggal Pak Dedi. Jalan kadia sama Pak Dedi meniripu. Buset, puluhan tahun nih guys, puluhan tahun sama sekali nggak ada perbaikan jalan nih guys. Dananya ini kemana aja nih guys? Hampir triliunan loh guys. Coba kira jadi gubernur Banten Pak Dedi. Pak Dedi, pangtoelkeun Bupati Pandeglang, jalan di Kubang Kondang rusak Pak Dedi. Ini kita bersama Bapak Gubernur Banten, para bupati wali kota di Jawa Barat, dan ada para bupati wali kota di Banten juga. Kasihan orang Pandeglang ngeluh-ngeluh, jalan butut duitna Allah. Melihat perbatasan Banten dan Jawa Barat, dan ini yang terjadi. Ini masih Jawa Barat ya guys. Wow, jalannya mulus pisan. Ini tapi masuknya Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Oh, ini rumah dikasih gratis sama pemerintah. Nah, coba dilihat guys, ini rumah gratis dari pemerintah guys ya, bantuan bagi warga yang kena bencana guys. Ini dari warga Jawa Barat. Rumahnya juga lumayan bagus lah guys ya. Longsor. Iya. Korban longsor yang di Jawa Barat pada dikasih rumah ya. Kita masuk ke perkampungan ini kayaknya. Nah, ini kita bandingin dengan sama-sama korbannya guys ya. Ini tahun 2000-an,
tahun 2000-an guys, ini pernah terjadi bencana juga guys di Banten guys, bencana banjir. Coba lihat seperti apa sih guys. Oh guys, ternyata jalannya berhenti di sini ya. Waduh, nanya warga Banten ya, sekarang ini kayaknya batasnya Bogor, kita mau nanya sini. Nah ini gubuk-gubuk ternyata ada orangnya guys. Masya Allah. Ini namanya kampung apa? Kampung Sigobang, Desa Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Longsor terus jadi pindah sini. Iya. Jadi sejak bencana itu ibu tinggal di sini. Iya, tolong dibantu kan sama Bogor Indonesia, Banten juga Indonesia, presidennya sama. Masa beda provinsi kayak beda negara? Saya tinggal di Palestina yang Dulu Banten itu kan Jawa Barat, terus memisahkan diri. Ternyata semakin sengsara. Balik Jawa Barat atau tetap Banten? mendingan Jawa Barat. Melihat perbatasan Mendingan Jawa Barat katanya guys, soalnya nggak layak nih guys, rumahnya seperti kandang apa pokoknya nggak tega lah guys ya, nggak layak lah dihuni manusia itu guys. Ini jalan punya siapa ini? Punya rakyat atau punya Nah, ini negara? ya. Kenapa jalan masih seperti zaman dulu? Zaman 90-an, banyak lubang, batu. Ini akan roban tadi tuh saat Nah ini adik-adik sekolah ini mau berangkat sekolah ndak pakai sepatu guys. Ya gimana pakai sepatu, orang jalannya kayak gini pasti nggak bisa guys, harus pakai sandal jepit ini guys. berangkat lagi kita bareng adik-adik berangkat sekolah, nah menuju kampung Cicai, desa Cipinang. Seperti inilah kondisi jalannya di tahun 2024. Oh teman-teman, soalnya kan kemarin banyak yang bilang katanya ini menjalan ke kebun, jalan kemana, padahal di sana mah ini menuju ke sekolahan anak-anak no. Ya pada cuci kaki no, hati-hati ya mas, pada kotor tuh, nggak pada pakai sendal, pakai sendal semua no, karena kondisi jalannya kayak gini. Jadi kalau pakai sepatu susah untuk dibukanya, kalau pakai sendal gampang buat cuci kakinya nih, lagi pada cuci kaki no. Tuh awas labu, awas lalu licin licin tuh pada cuci kaki, itu bawa timbel. Sini nggak sama sekali nggak ada yang pakai sepatu. Awas labu, lo kadinya labu. Lo kan dok pindah-pindah kadinya lane. Ingetin masih zaman sekolah kita dulu guys ya. Lo kan kata labu ke barlok. Hayang nanya budak, kalau tuker pemimpin bisa gak? Kang Dedi anu mimpin Banten gitu wayah na dilik ieu jalan hancur. Kamari pencalonan ngomongna kieu, Banten akan menjadi ruhai, horeng Banten makin hancur, jalanna lebur. Anjing, geura tulungan. Hayang Mesra dari adak pejabat nu di luhur, ulah ngurus-ngurus MBG bae, ngurus-ngurus PK jeung BLTK Surabaya. Nah ini pedagang sayur keliling nih guys. Ibu motornya itu guys jatuh guys ya, mungkin nggak bisa jalan soalnya jalannya itu licin gitu guys ya, ndak karu-karuan nih guys. Nah ini dia marah-marah nih guys. Aing jalan horeng aing di sumbanganan masyarakat yo, enahan bae jalan bangsat dulu aing tuh. Motor aing babarekan ngagurin kacak bedul dulu jalan. Ngejalan bahasa enahan gampang, masalah nu kari tuh mah. Allah nu paeh ku teu disumbang demi Allah. Allah nu paeh ku disumbang nu paeh ku teu disumbang. Tapi reueuh. Tapi loba nu paeh jelema nutug. Ku jalan goreng. Rajit deui aing tah. Allah enahna demi Allah. Dan sayuran jaduk deui awak kitu. Jalan goreng bangsat doang bedul. Irah majuna Indonesia segala dimahal-mahalkeun bae. Barang dimahal-mahalkeun ngomong kemajuan eueuh. Setan doang. Nah itu guys ya, kemarahan dari warga
yang apa itu guys, inspirasinya itu nggak pernah ditanggapin tuh guys, kenyamanannya, infrastrukturnya, gimana mau maju kalau gubernurnya ini ngorupsinya terlalu banyak lah guys ya. Masa dana hampir triliunan nggak ada wujudnya sama sekali pembangunan infrastrukturnya guys. Kalau mau jalanan kabupaten terang, jalanan kabupaten mulus, jalanan kabupaten bersih dari sampah, cara yang bisa kita lakukan adalah mengundang presiden untuk keliling kabupaten. Nah, itu supaya presiden lewat Dadap, lewat Rajek, lewat Pasar Kemis, lewat Munjul, lewat Tiga Raksa, Daru, kesono, lewat Solear. Seketika tuh nanti kalau presiden mau datang, tahu-tahu jalanan bersih, mulus, terang tuh, keren kan? Kalau sekarang mah pada salah-salahan, ini wewenang Pemkab, ini wewenang Pemprov, PUPR, segala macem. Padahal mah tinggal berkolaborasi aja, Pemkab ngomong ke Pemprov, ngomong ke pusat, kalau ini loh jalanannya jelek, rusak, gelap, tap. Kalau mau jalanan Allah jalan. Saya kesel sama jalan, Pak. Saya juga kerja pemerintah. Nah itu kemarin sempat viral guys ya, seorang bu guru yang mau berangkat ngajar tiba-tiba kepleset guys ya, jalannya licin penuh dengan air gitu guys, dia jatuh kemudian seragamnya pun juga kotor, maka dia marah-marah nih guys. Ini sudah mau ini guys, sudah mulai ngajar nih guys. Pak, tapi ini kenapa jalan kayak gini? Banyak. Udah gerak pulang lah burung tas guys. Mau hati-hati, wih nak. Aura, Naura hati-hati. Ini habis pada loncat ya, ibu izin ya. Pelan-pelan aja, gelis, hati-hati. Nggak segera kan? Anjir. Hambatan jalan kebo ya Allah, astagfirullah. Ini anak-anak sekolah yang mau berangkat sekolah nih guys. Buat kaum-kaum feodal, kaum-kaum penjilat atasan, penjilat pemerintah, kaum-kaum ABS. Apa tuh ABS? Asal bapak senang, yang bisanya cuma muji-muji pemerintah, muji-muji atasan, laporan yang bagus-bagus doang demi kenyamanan dan keamanan hidup lo pribadi. Padahal orang kayak lu gini nih yang biasanya bikin citra pemerintah jadi jelek. Karena lu laporan yang bagus-bagus doang supaya lu dipuji kerjaan lu bagus. Sehingga yang nyampe ke atasan lu tidak sama seperti apa yang terjadi di bawah. Jadi daripada lu jadi penjilat terus, jadi feodal terus, mending lu baca deh buku ini. Ini buku buat cocok nih buat orang-orang penjilat kayak lu nih. Gak usah tanam pisang, informasikan aja kepada kami kalau ada jalan-jalan yang rusak. Oke. Kondisi saat ini di kampung halamanku masih seperti biasa, guladig. Tuh. Pak, Nek. Guladignya, Nek. Guladig. Guladig kena ge, jalan ge, tipuh. Oh. Ieu teh jalan teh dibangun moal lawan pek mau dibangun dijadikeun pemanian bagong ieu teh. Jalan kuatkeun ke Gusti nu Agung tuh. Nah, jadi sangat riskan sekali guys ya, sangat gimana guys, pokoknya menyedihkan sekali guys ya. Bapak Aing, nah, ini bukti pulang palain omongan. Bapak Aing, jaga rakyat narakeun karapihan. Bapak Aing, ya bukti pulang palain omongan. Bapak Aing, jaga rakyat narakeun karapihan. Dari lembur nepi kota, urang Jabar jadi saksi nyata. KDM Nusa benerna pamimpin rasa rakyat sajatinya. Ngajarkeun hade, ngadidik ku contoh, ngabakti teu kudu di panggung pamimpin teh kudu turun ka lapang kitu. Sok
We nyebut gubernur konten, tapi kontenna aya nilai karuhun. Ngangkat budaya, nguatkeun rakyat, Sunda naik, Jabar hebat. Nah itu guys ya, itu pesan dari Kang Dede Mulyadi untuk Jawa Barat guys. Semoga saudara kita di Banten lekas merasakan kehidupan yang sama dengan kita umumnya guys, sehingga perputaran ekonomi dapat berputar dengan lebih baik di sana, dan masyarakatnya pun juga sejahtera guys ya. Silahkan tulis komentar kamu guys ya di kolom komentar guys. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.